Ya, siapa sangka ibu kota Jakarta baru-baru ini menjadi sorotan dunia, di mana bukan karena prestasinya di kancah internasional, akan tetapi justru Jakarta memperoleh peringkat pertama sebagai kota paling berisiko bahaya lingkungan terbesar di dunia. Mengapa hal demikian bisa terjadi dan apa pula kira-kira yang melandasinya sehingga Jakarta masuk sebagai peringkat pertama kota paling berisiko bahaya lingkungan terbesar di dunia. Nah, selengkapnya akan kita ulas pada pagi ini dalam Jakarta, kota paling bahaya di dunia. Nah, belum lama ini memang perusahaan konsultan bernama Ferris Maplecroft melaporkan hasil surveinya terkait sejumlah kota di dunia yang memiliki resiko bahaya lingkungan terbesar terkhusus bagi masyarakat yang mana bermukim di kota tersebut. Resiko yang dimaksud terdapat beberapa indikator mulai dari panas ekstrim, lalu juga adanya perubahan iklim serta potensi berbagai bencana alam yang bisa saja sewaktu-waktu terjadi pada kota yang diteliti. Dan yang paling membuat berjuta mata menyoroti hal ini adalah bisa kita lihat di sini, di mana dalam list 10 kota paling beresiko di dunia, di sini kota Jakarta atau ibu kota yang kita cintai ini masuk dalam peringkat pertama kota dengan ancaman lingkungan paling besar di dunia. Bukan hanya Jakarta, Surabaya juga masuk di urutan keempat. Di sini memang Bandung juga ikut masuk di urutan ke-8 dan juga di sini memang di mana hal ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah begitu ya, di mana memang agar lebih serius lagi dalam memitigasi resiko-risiko apa yang bisa mengancam kehidupan warga yang bermukim dari mara bahaya. Apalagi ibu kota begitu ataupun Jakarta ini dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, tentu apabila tak disikapi serius, masalah lingkungan ini akan mempunyai efek yang tentunya luar biasa. Misal terjadi bencana besar yang tak terprediksi oleh pemerintah di kemudian hari. Lalu apa saja sih resiko lingkungan yang mana memang dimiliki oleh ibu kota Jakarta sehingga masuk dalam peringkat pertama kota paling beresiko di dunia? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini memang menurut laporan dari Ferris Maplecroft ini, ibu kota Jakarta dinobatkan menjadi kota paling beresiko secara global, di mana memang dikarenakan polusi udara yang sudah sangat parah sekaligus mempunyai efek negatif pula bagi masyarakat yang bermukim di DKI Jakarta. Dan kita ketahui bersama bukan hanya sekali ini saja ibu kota Jakarta disorot terkait masalah polusi udara oleh berbagai lembaga survei yang memang fokus terhadap lingkungan. Karena memang pada bulan April 2021 lalu ibu kota DKI Jakarta ini juga memang dinilai ataupun dianalisa oleh platform kualitas udara iqr.com yang mana memang merilis kualitas udara di sejumlah kota besar dunia yang mana memperoleh hasil DKI Jakarta masuk dalam urutan keempat sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia setelah New Delhi India dan juga Wuhan China dan juga ada Beijing begitu. Dan juga dalam laporannya iqr.com juga menghimbau agar warga Jakarta tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar rumah, mengingat polusi udara juga yang cukup tinggi begitu di ibu kota Jakarta. Dan juga selain itu untuk menghindari polusi udara masuk ke dalam rumah, warga Jakarta juga disarankan untuk selalu menutup jendela dan juga apabila mempunyai ataupun ada baiknya juga menggunakan pemurni udara di dalam rumah untuk udara yang lebih baik. Walau memang pada realita yang ada, penerapan PSBB yang ketat beberapa waktu lalu mampu menurunkan tingkat polusi udara yang signifikan karena tak banyak orang yang melakukan mobilitas serta aktivitas di luar rumah karena adanya pandemi COVID-19 pula. Dengan prasarana transportasi dan mobilitas umum yang terus juga dikembangkan oleh Pemprov DKI Jakarta, juga diharap mampu mendorong publik yang pastinya untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum guna meminimalisir polusi udara di ibu kota. Selain itu, masalah lingkungan lain yang juga menjadi masalah rutin yang terjadi di ibu kota bahkan terjadi hampir tiap tahun, tak lain dan tak bukan adalah banjir. Nah, di sini memang warga Jakarta sepertinya sudah semakin terbiasa juga begitu menghadapi banjir yang selalu datang di musim penghujan saat mengguyur ibu kota. Bukan hanya Maplecroft, peneliti ahli LIPI Gusti Ayu Sartiarti juga menyebut banjir Jakarta adalah sebuah resiko bencana alam. Jadi bukan hanya suatu bencana yang rutin saja tiap tahun, tapi sudah menjadi bencana alam. Nah, ini memang karena menurutnya banjir Jakarta adalah bentuk dari dampak perubahan iklim yang terjadi dan mampu mempengaruhi berbagai hal di lingkungan, khususnya penduduk DKI Jakarta. Dengan kondisi ini pihaknya juga melihat bahwa adanya perubahan iklim ini seharusnya dapat menjadi prioritas semua elemen masyarakat Indonesia dan juga dunia agar dapat tentunya menjaga lingkungan dari peristiwa perubahan iklim yang terjadi. Nah, ini terkhusus di DKI Jakarta, cakupan wilayah yang terancam terkena banjir pun juga semakin luas ke daerah-daerah yang biasanya tak pernah terjadi banjir, yang mana saat ini malah terjadi banjir. Dan yang terakhir, masalah ini juga masih erat kaitannya dengan lingkungan ataupun masalah lingkungan, di mana DKI Jakarta juga diprediksi akan tenggelam pada tahun 2050. Nah, ini di mana juga banyak
penyebabnya kenapa memang diprediksi Jakarta ini akan tenggelam di tahun 2050 karena makin naiknya permukaan laut serta adanya penurunan permukaan tanah di ibu kota. Nah, ini juga diperparah dengan banyaknya penduduk Jakarta yang masih banyak memompa air keluar dari tanah untuk kebutuhan sehari-hari, menjadikan Jakarta sebagai kota yang diramal paling cepat tenggelam di dunia. Nah, ini juga perlu diperhatikan bagi para penyedia layanan air begitu ya di ibu kota. Dan selain itu menurut pengamat tata kota Yayat Supriyatna, hingga saat ini juga masih banyak gedung-gedung pencakar langit ibu kota, perkantoran sampai pusat perbelanjaan begitu masih menggunakan air tanah untuk mencukupi kebutuhan airnya. Nah, ini padahal banyak sekali gedung pencakar langit di Jakarta tentunya. Dan memang padahal hal tersebut tentu akan menimbulkan resiko menurunnya permukaan tanah dan menyebabkan makin cepatnya Jakarta akan tenggelam karena permukaan tanahnya tergerus dan tidak disikapi serius permasalahan ini. Lalu seberapa besar urgensi dalam mengatasi permasalahan di ibu kota Jakarta ini bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, kalau misalnya di sini memang berbicara terkait urgensi, tentunya dapat dikatakan penanganan masalah lingkungan di ibu kota sudah masuk dalam level urgensi yang sangat tinggi begitu ya. Mengingat sebagai ibu kota, Jakarta tentu menjadi sorotan dunia karena wajah Indonesia memang direpresentasikan oleh kota dengan lebih dari 10 juta penduduk ini ataupun DKI Jakarta. Dan juga selain itu, Jakarta juga berbeda dengan Malaysia dengan Kuala Lumpur dan Putrajayanya ataupun New York dengan Washington DC dan juga di mana pusat pemerintahan dan perekonomian berada di dua kota yang berbeda, sedangkan Jakarta keduanya tumplek-blek begitu di ibu kota, baik pusat pemerintahan dan juga pusat perekonomiannya, dan yang mana juga tentu memiliki dampak resiko yang tinggi pula bagi Indonesia apabila terjadi permasalahan lingkungan yang berdampak pada bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Semoga dengan makin banyaknya hasil penelitian maupun survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga internasional juga menjadikan pemerintah semakin aware terhadap permasalahan lingkungan yang ada di ibu kota Jakarta.